A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Kita sambung pembahasan kita tentang sirah nabawiyah, kisah perjalanan hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab yang ke-19, Maji'u Quraisyin di Abi Talibin marratan tsaniyah. Mendatangi kaum Quraisy kepada Abi Talib kali yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Lamma ra'at Quraisyun istimraran Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nashri da'watihi wa difa'i ammihi anhu masyaw ila ammihi marratan tsaniyah. Manakala melihat oleh orang Quraisy terhadap terus-menerusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menyebarkan dakwahnya dan pembelaan pamannya Abu Talib terhadap Nabi, maka kaum Quraisy menjumpai pamannya Abu Talib kali yang kedua. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas yang bahwa orang Quraisy menjumpai Abi Talib kali yang pertama, tetapi Abi Talib mengatakan yang bahwa beliau tidak mau menyerahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat orang Quraisy melihat terhadap terus-menerusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan dakwahnya dan pamannya Abu Talib senantiasa membelanya, maka kaum Quraisy mendatangi pamannya Abu Talib kali yang kedua. Wa qalu lahu inna la nasbiru ala syatmi abaina wa tasfihi uqulina wa aibi alihatina fa imma an tamna'a ibna akhika wa imma an ta'dhana lana liman'i. Dan kaum Quraisy berkata kepada pamannya Abu Talib, sesungguhnya kami tidak sanggup lagi bersabar terhadap cacian terhadap nenek moyang kami dan menganggap bodoh terhadap akal-akal kami dan keaiban terhadap Tuhan-Tuhan kami. Maka adakala bahwa engkau menegah keponakanmu dan adakala engkau izinkan bagi kami untuk menegahnya. Jadi pada kedatangan yang kedua kaum Quraisy menghadap Abu Talib, maka kaum Quraisy berkata kepada Abu Talib, kami tidak sanggup lagi bersabar terhadap Nabi Muhammad yang menghina Tuhan, nenek moyang kami, yang menganggap bodoh pemikiran kami, yang menganggap aib Tuhan-Tuhan kami. Maka kaum Quraisy meminta kepada Abu Talib agar Abu Talib mau menegah keponakannya yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun Abu Talib mengizinkan kepada orang Quraisy untuk menegahnya. Karena Abu Talib ini merupakan seorang pemuka Quraisy yang sangat dipandang mulia pada kedudukan orang Quraisy, makanya Abu Talib sangat berpengaruh terhadap dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang Quraisy membuat kesepakatan agar Abu Talib mau menegah keponakannya yaitu baginda Rasulullah agar tidak lagi meneruskan dakwahnya, ataupun mengizinkan kepada orang Quraisy agar orang Quraisy bisa menegah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fada'ahu ammuhu wa talaba minhu ay yamtani'a khaufan alaihi min Quraisyin fa abar Rasul. Maka
baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh pamannya dan pamannya meminta kepada Nabi untuk menghentikan dakwahnya karena Abu Talib khawatir terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kaum Quraisy, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggan menghentikan dakwahnya. Jadi di saat orang Quraisy meminta kepada pamannya untuk mau menghentikan dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehabis itu baginda Rasulullah dipanggil oleh pamannya Abu Talib dan pamannya meminta kepada Nabi agar mau menghentikan dakwahnya karena paman beliau sangat cinta kepada beliau, karena paman beliau khawatir terhadap keselamatan beliau daripada perlakuan orang Quraisy. Tetapi baginda Rasulullah SAW enggan, tidak mau menghentikan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Wa qala wallahi la atruku hadzal amra hatta yudhhirahu Allah aw ahlika duna. Dan baginda Rasulullah SAW berkata, demi Allah, aku tidak akan meninggalkan urusan ini sehingga Allah menampakkannya atau aku binasa di bawahnya. Maka Rasulullah SAW memberikan jawaban kepada pamannya di saat pamannya meminta kepada beliau untuk menghentikan dakwahnya. Maka Rasulullah SAW berkata, demi Allah, aku tidak akan meninggalkan dakwah ini, aku tidak akan meninggalkan urusan ini sehingga Allah menampakkan urusan ini, ataupun aku akan mati di dalam memperjuangkan urusan ini, yaitu menegakkan agama Islam di atas permukaan bumi ini. Faqala lahu ammuhu idhhab wa qul ma ahbabta fa wallahi la uslimuka abada. Maka pamannya Abu Talib berkata kepada Nabi, idhhab, pergilah dan katakanlah apa yang memang kamu sukai, maka demi Allah aku tidak akan menyerahkanmu kepada kaum Quraisy selama-lamanya. Mendengar jawaban Nabi yang bahwa Nabi tidak akan pernah meninggalkan dakwah untuk menyebarkan agama Islam sehingga Allah menampakkan kepada beliau ataupun beliau akan binasa di saat memperjuangkan agama ini, maka pamannya Abu Talib memberikan dukungan kepada beliau dan beliau Abu Talib berkata kepada Nabi, pergilah wahai Muhammad dan katakanlah apa yang memang kamu sukai, maka demi Allah sekali-kali aku tidak akan menyerahkanmu kepada kaum Quraisy. Ini merupakan kedatangan kaum Quraisy kali yang kedua, yang mana tetap Abu Talib mempertahankan, membela Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan dakwahnya, yaitu menyebarkan agama Islam. Bab yang ke-20, Maji'u Quraisyin li Abi Talibin marratan salisah. Mendatangi kaum Quraisy kepada Abu Talib kali yang ketiga. Lamma ra'at Quraisyun anna Aba Talibin la yuridu an yamna'a ibna akhihi masyau ilaihi bi Umarah bin al-Walid. Manakala melihat oleh orang Quraisy akan bahwa sesungguhnya Abu Talib tidak ada rencana untuk menegah keponakannya, maka mereka berjalan menjumpai Abu Talib disertai dengan Umarah bin Walid. Jadi di saat kedatangan kaum Quraisy kali yang kedua, Abu Talib tetap mendukung dakwah baginda Rasulullah SAW. Maka di saat orang Quraisy melihat yang bahwa Abu Talib tidak ada rencana untuk melarang keponakannya yaitu baginda Rasulullah untuk menghentikan dakwahnya, maka pada kali yang ketiga orang Quraisy datang menghadap Abu Talib disertai dengan kedatangan Umarah bin Walid. Wa qalu lahu khudh hadzal fata waladan laka wa aslim ilaina ibna akhika linaqtulah. Maka mereka berkata kepada Abu Talib, khudh hadzal fata waladan laka, ambillah pemuda ini sebagai anak bagimu
dan serahkanlah kepada kami keponakanmu yaitu Muhammad supaya kami membunuhnya. Jadi di saat kedatangan orang Quraisy beserta Umarah bin Walid kali yang ketiga, mereka berkata kepada Abu Talib, apa yang mereka katakan? Ambillah anak satu pemuda ini, kamu jadikan sebagai anakmu, dan serahkanlah kepada kami keponakanmu yaitu Muhammad supaya kami bisa membunuhnya. Faqala lahum ammuh bi'sa ma tatlubun atu'tuni ibnakum liurabbiyah wa u'tikum ibni litaqtulu. Maka paman Nabi Abu Talib berkata kepada kaum Quraisy, alangkah buruknya apa yang kalian minta. Apakah kamu berikan kepadaku anakmu supaya aku menjaganya, supaya aku merawatnya, supaya aku mendidiknya, dan aku berikan anakku kepadamu agar kamu bisa membunuhnya. Jadi jawaban di saat mereka mau menyerahkan seorang pemuda sebagai ganti Nabi Muhammad, mereka menyerahkan seorang pemuda daripada pihak mereka agar Abu Talib mau mendidiknya, dan mereka meminta Nabi Muhammad untuk mereka bunuh. Maka apa jawaban Abu Talib terhadap permintaan kaum Quraisy tersebut? Sungguh buruk, alangkah buruknya apa yang kalian minta. Apakah aku berikan anakku kepada kalian untuk kalian bunuh, sedangkan kalian memberikan anak kalian kepadaku untuk aku didik dia, untuk aku rawat dia, untuk aku jaga dia. Faraja'u khaibin war rasulu lam yazal mustamirran fi nashril Islam wa ammuhu yadfa'u anhu. Maka kaum Quraisy kembali dalam keadaan berputus asa, dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berkekalan di dalam menyebarkan Islam, dan pamannya Abu Talib selalu membela terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat mereka mendengar jawaban Abu Talib yang sangat tegas, mendukung, membela, menjaga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kaum Quraisy kembali pulang dalam keadaan berputus asa, dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berkekalan di dalam menyebarkan agama Islam, dan pamannya Abu Talib senantiasa mendukung dan membela beliau. Inilah pertemuan kedatangan kaum Quraisy kali yang ketiga, di mana Abu Talib masih sangat teguh, berpegang teguh terhadap pendiriannya, di mana beliau mendukung keponakannya yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyebarkan Islam di atas permukaan bumi ini. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab.